Bahkan kalau di kementerian itu ada beberapa jabatan eselon 1 bisa dari P3K. Tahun depan butuh berapa itu P3K? Tahun depan tuh saya usulkan 1.800. 1.800. Catat itu. Tahun ini 896. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Komarudin MAP. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat selalu Pak. Salam sehat. Terima kasih nih Pak sudah hadir. Saya tahu Bapak sibuk banget padahal. Ya. Tapi alhamdulillah ini satu kehormatan nih buat Banten Podcast. Bapak sudah hadir di tengah kita. Sahabat Banten Podcast, Pak Dr. Komarudin MAP ini adalah Kepala BKD Provinsi Banten. BKD itu Badan Kepegawaian Daerah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dari mulai bagaimana rekrutmen CPNS sampai pada isu-isu yang kelihatannya cukup ramai Pak ya. Tapi intinya kita akan bicara tentang pengelolaan SDM di birokrasi di Banten. Gitu. Nah, Pak, apa nih perspektif yang bisa diberikan pada sahabat Banten Podcast dengan performance birokrasi yang ada saat ini? Ya, dalam kurun waktu berapa tahun terakhir, saya kira di Provinsi Banten melalui kebijakan Pak Gubernur yang diimplementasikan tentunya di BKD telah banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada bagaimana ASN itu profesional, bagaimana ASN itu berintegritas, berkinerja, serta bagaimana ASN berinovasi begitu ya. Banyak langkah-langkah yang telah kita lakukan, tapi ya sampai hari ini kami juga masih menyadari banyak PR yang masih harus dikerjakan. Karena ternyata mengelola SDM itu kan mengelola manusia. Itu pekerjaan yang paling rumit. Karena manusia itu di pikirannya, di emosinya, motivasinya, hasratnya, segala macam itu luar biasa rumit gitu ya. Jadi kalau ada 10.000 pegawai sebenarnya ada 10.000 motivasi, 10.000 kepentingan yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Pak, ini kan banyak PR nih. Ya. Jadi nggak mudah ngelola birokrasi itu ternyata. Tapi kemudian masih banyak animo masyarakat ingin jadi PNS. Nah, gimana ini Pak? Itu dia. Dari sisi Pemprov Banten, khususnya saya sebagai Kepala BKD, menurut saya itu sesuatu yang bagus. Bagus gitu. Artinya kita tidak akan kesulitan untuk memperoleh orang-orang yang punya talenta, punya potensi untuk nanti berprofesi sebagai ASN. Itu gitu. Infonya satu posisi berbanding 100 orang yang berminat. Iya, seperti kemarin kita formasi hanya 29 orang. Ini di luar guru ya. Yang mendaftar itu 1.300. Berarti kan 1 dibanding 40 rata-rata ya. 1 dibanding 40. Tapi untuk formasi tertentu saya lihat kemarin datanya ada yang 1 dibanding 120. Besar ya? Luar biasa. Ya. Nah ini tentu banyak makna ya. Satu, makna bagi kita ini suatu situasi yang bagus supaya kita punya ruang untuk memilih yang terbaik. Kedua, berarti ASN ini bagaimanapun masih memiliki magnet ya bagi anak-anak muda pada lulusan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena indikasi dari banyaknya peminat tadi. Nah ini tentu banyak hal memang, dan barangkali ini kebijakan-kebijakan terakhir ini khususnya di Pemprov Banten yang bisa juga yang menjadikan ASN itu punya daya tarik gitu ya. Ya salah satunya adalah kebijakan tentang bagaimana memberikan kesejahteraan yang sebaik-baiknya kepada ASN ya melalui pemberian tunjangan. Tunjangan yang disebut dengan tukin kan? Ya, tunjangan kinerja. Itu
Ya kalau misalnya dilihat rata-rata nasional, ya kita masih paling besar. Hanya kalah dengan DKI lah gitu ya. Dengan daerah lain kita tinggi. Apalagi kalau wilayah di kabupaten provinsi, wilayah kabupaten kota yang di provinsi Banten ini, ya tentu kita jauh lebih tinggi. Jadi minat ke Banten itu tidak hanya CPNS, termasuk yang sudah jadi ASN yang ada di kabupaten kota di provinsi Banten itu banyak. Sampai dengan hari ini yang masuk melalui usulan kita di PKD, ini saya buat secara online begitu, melalui web itu, udah ribuan. Itu screeningnya lebih sulit atau ada? Ini polanya yang akan kita rubah. Kalau selama ini kan hanya memproses orang yang mengusulkan pindah karena alasan keluarga, alasan macam-macam begitu, satu persatu. Nah sekarang tidak, kita lihat dari perspektif organisasi, provinsi berarti. Kita akan tentukan dulu kita butuhnya apa, kemudian nanti akan kita umumkan ini formasi yang dibutuhkan dengan kualifikasi dan lain sebagainya, baru nanti dilakukan seleksi. Oke. Ya. Setiap tahun rata-rata rekrutmen CPNS itu berapa? Kalau sekarang kecil Pak, karena kebijakan pemerintah pusat itu kan zero growth, jadi tidak ada penambahan pegawai, yang ada itu hanya mengganti yang pensiun, kecuali rekrutmen untuk guru. Kalau guru ini besar-besaran. Guru itu besar-besaran, tapi bukan ASN ya, tapi P3K. Apa itu? P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sebenarnya sama, karena di undang-undang itu diatur bahwa ASN itu pegawai itu ada dua, P3K dan ASN gitu. Jadi bedanya itu hanya mereka dengan kontrak kerja, tapi kalau hak dan kewajibannya itu sama. Bahkan P3K itu juga bisa jadi misalnya nanti kepala sekolah. Bahkan kalau di kementerian itu ada beberapa jabatan eselon 1 bisa dari P3K. Tahun depan butuh berapa itu P3K? Tahun depan tuh saya usulkan 1.800. 1.800. Catat itu. Tahun ini 896. Syaratnya Pak mesti ada. Ya mereka yang sudah terdaftar di Dapudik sebagai tenaga pengajar yang non PNS itu. Ya. Berarti kita masih banyak butuh, hampir 5.000. Berarti awalnya rekrutmen itu di Dapodik Pak ya? Dapodik ya, khusus yang guru ya. Jadi mereka harus sudah yang tercatat dulu. Dan juga harus dari keguruan atau? Oh ya, masing-masing ada kriterianya. Sekarang itu menjadi penting. Tapi kalau yang P3K agak longgar. Yang penting mereka tercatat di Dapodik, ya mereka bisa. Dan harus bisa mengajar. Iyalah, kan untuk guru. Pertama. Jadi nggak asal daftar. Nah Pak, ini kan kalau ngebayangin jumlah PNS atau ASN di Pemprov ini ada sekitar 10.000. Nah bagaimana mengelola citra dengan berbagai persoalan yang selama ini begitu gegap gempita di media, dari mulai kasus korupsi, terus dan lain-lain. Ya, jadi untuk mengelola orang sebanyak itu, saya mencoba memetakan, mengidentifikasikan isu-isu apa sih gitu ya. Ada beberapa isu yang memang harus kita jawab. Ya, pertama misalnya adalah isu tentang bagaimana menganalisis kebutuhan pegawai kita untuk kepentingan rekrutmen ya. Jadi ternyata analisis kebutuhan itu menjadi penting. Karena kalau kita salah menganalisis, kita menanggung kesalahan itu lama, bisa 30 tahun. Ya kalau misalnya kita perlu sebenarnya tenaga teknis, PU gitu, orang teknis sipil, tapi analisis kita mengatakan beda. Pertanian misalnya, nah sebenarnya yang dibutuhkan teknis PU-an, berarti kan salah tuh. Dan begitu udah diangkat 30 tahun loh, baru bisa pensiun. Nah itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kita harus bisa memproyeksikan berapa tahun ke depan itu kita perlu butuh apa dengan parameter tertentu lah. Nah yang berikutnya soal rekrutmen. Rekrutmen kan kita sekarang udah nasional ya, polanya sudah bagus. Saya kira tidak ada intervensi sekarang itu, jadi lebih punya ruang untuk memilih yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah soal kinerja, manajemen kinerja. Itu juga penting karena bagaimana mengontrol, mengendalikan katakanlah 10.000 orang itu supaya mereka bekerja ya outputnya itu mendukung OPD-nya masing-masing dan akhirnya mendukung visi misi gubernur. Jangan sampai apa yang dia kerjakan itu
tidak ada kaitannya dengan pencapaian visi misi. Karena visi misi itulah yang telah diperjanjikan kepada rakyat yang harus dicapai. Nah, jangan sampai mereka itu kerja sibuk, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya. Dan itu sangat mungkin. Ya, mulai dari perencanaan program dan lain sebagainya. Nah, kemudian isu yang lain adalah persoalan etika, disiplin dan etika. Jadi orang pegawai berkinerja, kemudian profesional, kompeten, tapi kalau dia dalam perilakunya melanggar kode etik, itu juga percuma, gitu. Karena bisa jadi kepintarannya itu bukannya untuk kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan institusi, tapi bisa aja untuk kepentingan dirinya sendiri, gitu. Nah, yang berikutnya, yang paling penting lagi adalah juga isu tentang nilai-nilai dasar. Dan saya kira itu persoalan yang paling mendasar dalam mengelola SDM itu, dan di institusi manajemen saya kira mengarahnya ke sana. Bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar, bagaimana membentuk budaya SDM itu sesuai dengan tujuan dari organisasi, gitu. Jadi berbagai langkah itu dilakukan untuk membentuk budaya itu, yang intinya adalah reward and punishment, jadi sistem absen, gaji yang tinggi, manajemen kinerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya pada akhirnya untuk membentuk budaya itu. Artinya kalau budaya pegawai, budaya ASN itu sudah terbentuk dengan nilai-nilai yang memang ingin kita tanamkan, itu sebenarnya tidak perlu absen. Iya, absen itu sebenarnya kan mekanisme atau pola-pola lama lah untuk mengendalikan orang, gitu. Tapi kalau orang itu sudah punya instrumen dalam dirinya untuk mengendalikan dirinya, ya nggak perlu instrumen dari luar, dan itu yang bagus. Karena itu lebih bermartabat, gitu. Jadi ternyata proses penataannya ini panjang, Pak, ya? Panjang, ya, membentuk orang itu kan tidak mudah, apalagi kolektif. Nah, sekalian Pak, kalau gitu bisa diceritakan ketika Bapak mendengar reformasi birokrasi, bagaimana dikaitkan dengan proses-proses tadi? Ya, reformasi birokrasi itu kan salah satu isu dalam pemerintahan sekarang, ya. Kenapa perlu reformasi birokrasi? Ya karena pemerintahan kita atau birokrasi kita khususnya dianggap lamban, dianggap tidak melayani, dianggap boros, gitu. Nah, pola-pola itu yang harus dirubah dengan melakukan reformasi. Pak, ketika publik menganggap lambat, boros dan sebagainya, sebetulnya terjadi atau enggak sih, Pak, dalam internal di ASN? Ya, dari beberapa kasus pegawai gitu, saya lihat mereka banyak yang bekerjanya baik, bahkan melebihi standar. Artinya ada kesenjangan informasi berarti, Pak? Bisa jadi ya? Tapi dalam banyak kasus juga ya kita sadari masih banyak pegawai kita yang ya mungkin perilakunya, pekerjaannya, output dari pekerjaannya, termasuk bagaimana orientasi melayani masyarakat, itu yang perlu diperbaiki. Artinya ada benarnya juga kritik dari masyarakat terhadap ASN. Oh ya, kita tidak menolak, itu bagus. Kalau kita mau mengarah ke perbaikan, ya kita harus mendengarkan kritik. Nah, apalagi kita harus kembali kepada substansi atau fungsi dari ASN. ASN itu fungsinya 3. Satu, sebagai alat kebijakan, pelaksana kebijakan, begitu. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiganya adalah alat perekat pemersatu bangsa. Artinya, kalau ada keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pelayan publiknya masih kurang bagus dan lain sebagainya, ya itu wajib kita mendengar. Nah, saat ini yang jadi sorotan masyarakat di OPD mana, Pak? Kalau boleh tahu. Wah, kalau OPD saya kira tentu OPD-OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik itulah yang menjadi sorotan masyarakat. Ya, bukan berarti OPD yang lain tuh lebih bagus atau lebih jelek, bukan begitu. Nah, tapi karena yang menjadi sorotan yang sehari-hari bersinggungan dengan masyarakat kan tentu jadi perhatian masyarakat. Kalau OPD yang saat ini diapresiasi oleh Kepala BKD? Kalau Kepala BKD melihat ke individunya pegawai, ya bukan kinerja OPD, ya.
kita lebih ke pegawainya. Bagaimana output dia, apa yang dikerjakan tiap hari ini, bulanan. Bagaimana perilakunya, itu yang kita pantau. Kalau itu kita punya rekamannya itu. Nah Pak, dalam penilaian kinerja, itu hal-hal yang paling penting direkam oleh BKD apa saja itu? Ya tentu capaian kinerja. Capaian kinerja. Ya, capaian kinerja. Artinya setiap hari dia mengerjakan apa, kemudian rekap dalam 1 bulan dia apa yang dikerjakan, apa yang dicapai. Ya, target-target atau indikator kinerja apa yang dia telah capai. Tapi sebenarnya tadi harus dikaitkan lagi juga dengan apa yang telah dicapai itu nggak relevan nggak dengan program OPD dan akhirnya adalah visi misi gubernur gitu. Nah sejauh ini target dari capaian visi misi gubernur menurut Bapak sudah representatif dalam capaiannya? Kalau soal, saya lagi fokus kepada soal pegawainya ya. Oke. Jadi kalau saya lihat memang indikator capaian kinerja pegawai masing-masing ini harus lebih dipertajam lagi supaya betul-betul mengarah kepada pencapaian visi misi gubernur gitu. Artinya mungkin dalam beberapa hal visi misi gubernur sudah tercapai, tapi dalam banyak hal sebenarnya itu bisa diakselerasi. Manakala di perencanaannya itu mulai dari perencanaan makro, perencanaan program sampai kegiatan itu betul-betul mengarah kepada pencapaian yang makronya, dan itu memang tidak mudah ya, karena kan di sana kan lagi-lagi kepada bicara orang, di sana kan ada kepentingan, ada motivasi, ada hasrat, ada egoisme dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pegawai. Jadi kalau ASN yang kemudian ingin benar-benar on the track, itu kira-kira idealnya seperti apa itu? Ya, saya kira dari sekian pegawai itu ada yang seperti itu ya, yang dia sudah tertanam punya idealisme. Tapi lagi-lagi itu yang tidak mudah, artinya rumit gitu ya. Orang yang baik on the track, misalnya dalam 10 orang, yang on the tracknya 2, 8 orangnya yang tidak on the track, yang 2 ini yang dianggap aneh. jadi itu kan tantangan luar biasa. Jadi orang untuk berbuat baik, berkinerja baik itu tantangan luar biasa. Bekerja sendiri udah perlu energi, tapi bagaimana menghadapi orang-orang di sekitarnya itu juga perlu energi juga. Makanya hebat sebenarnya kalau orang yang berani mengambil sikap, oke, saya bekerja baik, benar tuh. Karena tantangannya luar biasa. Ya, artinya inilah perlu dibentuk sebenarnya sebuah budaya kolektif gitu. Artinya kalau sudah kolektif semua orang sepakat, oh itu yang benar gitu. Nah biasanya yang gampang terekam yang berbeda atau yang gampang direkam yang berbeda lah. Yang berbeda. Kalau yang sama-sama gitu kan. Nah sehingga itulah yang perlu dibangun gitu, dibentuk yang budaya yang kolektif tadi yang saya bilang itu. Nah bicara tentang punishment and reward, ya, apa yang terjadi di Pemprov Banten? Ya, reward di Provinsi Banten tentu diarahkan kepada bagaimana kesejahteraan pegawai ya, satu ya, dengan tunjangan yang besar itu saya kira itu sebuah reward ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari proporsi anggaran, jadi walaupun tunjangan yang besar, proporsi anggaran kita belanja pegawai terhadap APBD itu masih kecil, baru 18,5%. 18. Itu artinya masih sehat anggaran kita. Ya, jadi kalau kemarin ada info, masih bisa naik lagi. Kalau dari lihat struktur anggaran masih memungkinkan karena masih leluasa. Karena daerah lain itu bisa 50% loh. Bahkan ada yang 80% hanya untuk belanja pegawai. Kalau di Banten 18. Baru 18,5%. Artinya masih leluasa, masih sehat. Nah ini perlu diapresiasi nih. Ya. Terus tadi apa tadi yang pertanyaan yang kedua tadi? Untuk punishment-nya. Oke, punishment. Nah, reward yang lain tentu dikaitkan dengan promosi. Ya sekarang kan semuanya lebih terbuka. Ya. Misalnya kepala OPD melalui open bidding, artinya semuanya punya hak, punya peluang. Nah, punishment tentu kita kaitkan dengan aturan yang ada.
hukuman disiplin dan sebagainya. Dan kalau saya lihat rekaman 3-4 tahun terakhir lumayan juga yang punishment itu. Yang berhenti itu saya hitung-hitung dari PNS itu bisa sekitar 25-an. Selama 25 orang selama saya kepala BKD gitu. Banyak yang paling nyata itu ya misalnya nggak masuk kerja. Nah, sekarang ada yang begitu, Pak? Banyak. Nah ini juga dampak dari pembenahan dari sistem informasi kepegawaian yang kita lakukan. Artinya kita bisa men-tracking orang setiap hari, posisinya di mana, kerja apa. Jadi begitu mereka nggak kerja sehari ya akan ketahuan. Yang mungkin selama ini tidak diketahui. Dan itu sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Aplikasi. Misalnya ada guru di mana, di sekolah mana, yang jauh dari mana-mana. Mungkin selama ini kalau tidak masuk kerja, tidak terkontrol, yang tahu mungkin hanya kepala sekolahnya. Tapi dengan sistem informasi yang kita miliki itu bisa terdeteksi. Ya, termasuk juga sikap atau kebijakan dari PPK, Persatuan Kepegawaian dalam ini Pak Gubernur gitu. Terkait kalau yang melanggar disiplin itu sangat konsisten. Jadi siapapun, barangkali mungkin selama ini kalau ada yang merasa punya keluarga ini itu masih diberi toleransi, ya, setahu saya beberapa tahun ini tidak begitu. Pokoknya siapapun yang memang ada bukti ya sudah. Langsung diproses. Nggak pandang bulu nih, Pak. Ya, tapi ya juga nih akhirnya kesini-sini kalau misalnya asal ada panggilan BKD mau udahan tuh ada apa gitu. Itu apa namanya deg-degan yang dipanggil. Ya. Memang biasanya kalau dipanggil di BKD itu urusannya apa, Pak? Pemecatan, punishment. Ya, tentu biasanya ada masalah. Ada masalah. Artinya kalau dipanggil BKD pasti ada masalah itu, Pak, ya? Ya tidak pasti masalah, tapi tentu ada biasanya. Selain masalah ya tentu mungkin hal yang berkaitan dengan kepegawaian dia, itu yang pastilah. Ini kan apa namanya, kalau di BKD kan terkenal jadi urusan pindah memindah urusan kepegawaian gitu. Artinya kan Bapak populer bener nih di Pemprov ini. Ya saya nggak tahu, saya sih nggak merasa populer. Cuman memang yang saya rasakan banyak sekali orang yang nanya-nanya gitu soal pegawaian, misalnya kapan pelantikan, kapan mutasi dan lain sebagainya. Itu pertanyaan paling banyak. Itu pertanyaan paling banyak. Memang biasanya kalau mutasi itu ada jadwal tertentu atau? Oh ya nggak ada. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan lah. Kan kapan kosongnya dan lain sebagainya itu kan kita nggak tahu, memang bisa diproyeksikan, tapi banyak juga kejadian kosongnya itu karena hal-hal lain gitu ya. Nah Pak, menjelang 7 bulan berakhir nih kepemimpinan Pak Gubernur. Iya. Kira-kira ada mutasi lagi nggak? Kalau BKD itu kan tugasnya membantu gubernur dalam mengelola urusan kepegawaian. Ya kalau saya siapkan saja. Yang perlu mutasi, yang perlu diisi, promosikan dan sebagainya. Soal urusan ya nanti ke PPK. Tapi biasanya kalau dasar mutasi itu apa, Pak? Kebutuhan memang ada yang kosong atau hanya pada persoalan rolling saja? Ya tentu karena ada kebutuhan institusi lah. Karena ada yang kosong atau ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu kan banyak. Ketidaksesuaian dari sisi kompetensi, ketidaksesuaian dari sisi pendidikan dan lain sebagainya, atau juga karena untuk penyegaran. Kalau udah lama di situ itu kan, kalau 5 tahun bekerja di satu tempat itu kan udah tidak bagus, harus dilakukan rotasi. Nah Pak, terakhir nih isu tentang pengelolaan SDM yang begitu ditunggu beritanya. Ya. Hari ini ada berita Pak Al-Mukhtabar kembali ke Depdagri. Sebelumnya muncul berita akan jadi staf di BKD. Ya. Sebelumnya lagi ada berita pengunduran diri. Ada yang bilang juga tidak mundur. Sebetulnya apa sih Pak yang terjadi? Ini peristiwa birokrasi biasa atau ada politisasi dari luar? Sebenarnya kalau soal jabatan, seseorang menduduki jabatan, kemudian nanti suatu saat turun dari jabatan, itu kan biasa saja. Bisa terjadi di mana saja dan siapa saja. Nah,
Kalau yang terjadi di kemarin Pak Al-Muktabar, ya memang beliau sudah tidak intinya tidak lagi sebagai sekda di Provinsi Banten, kemudian mengajukan pindah begitu. Ya itu kan hak pribadi dan di dalam kepegawaian itu diatur. Artinya sebenarnya fenomena itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Nah kemudian memang mulai bulan inilah ya, itu sudah resmi di sana, mulai di bulan dalam ini. negeri, karena memang dari awal beliau itu kan dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan selama bersatu sekda di sini pun status kepegawaian masih di sana, gaji pokoknya itu masih di Kementerian Dalam Negeri, yang di sini itu hanya tunjangan saja. Nah begitu balik lagi ke sana ya, pertama itu hak beliau, dan soal kemarin berkantor di BKD dan sebagainya itu bukan berkantor sebenarnya. Ada beberapa hal yang harus diurus dengan kepegawaian gitu. Cuman mungkin ada beberapa orang yang melihat sehingga ditulis seolah-olah berkantor di situ. Ini yang perlu saya luruskan. Jadi fenomena turun dari jabatan itu menurut saya biasa saja. Sama dengan waktu naik ke jabatan. Apalagi hanya sekedar jabatan. Hidup kita ini saja kalau misalnya diambil oleh yang punya, ya kan siapa yang bisa menolak? Gitu, apalagi kalau jabatan. Pak, terakhir nih Pak, menjelang 2024, Bapak percaya ada netralitas di ASN? Itu aturan, dan dari sisi aturan kepegawaian kita tidak main-main. Karena ASN harus netral, kemudian tidak boleh berpolitik, ya. Kalaupun nanti memilih, yaitu punya hak pilih, disalurkan dengan cara-cara yang benar, tapi yang tidak boleh adalah berpolitik. Gitu. Artinya kalau itu dilanggar, ya kita akan pasti ada resiko, sanksi tegas. Silahkan kita kontrol sama-sama. BKD akan mengontrol, tim masyarakat juga bisa mengontrolnya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Jangan kapok, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi, baik dengan Pak Komarudin ataupun dengan nanti pejabat-pejabat lain dalam rangka mensosialisasikan apa yang memang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan info. Setuju Pak ya? Ya, terima kasih. Dan saya berharap Pak Dr. Komarudin bisa hadir lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.